Bab 1106. Noah berkata, Ibu berkata bahwa ketika kamu kembali, pergi ke pasar sayur untuk membeli daging dan memasak pada siang hari. Korea sedikit kesal, tapi dia berkata dengan jujur, Oke, saya akan membeli beberapa sayuran nanti dan kembali. Charlie membawa istrinya dan memetik di kebun buah-buahan di rumah selama setengah pagi. Claire bahagia seperti gadis berusia 18 tahun, tidak hanya memetik, tetapi juga sangat serius melonggarkan dan menyiram tanaman. Elaine juga menunggu untuk mengambil gambar dan memposting ke Moments, melihat mereka berdua masuk dan tidak mau keluar, dengan sangat cemas. Setelah akhirnya menunggu mereka berdua mengambil sekeranjang besar barang dan memasuki rumah, dia bergegas turun, mengeluarkan ponselnya, dan mengambil berbagai selfie di kebun. Setelah mengambil banyak foto di bawah sinar matahari, ia segera berlari kembali ke kamarnya, sambil mengoleskan salep lidah buaya yang telah diperbaiki setelah terkena sinar matahari, sambil memegang ponsel, memilih 9 foto dengan cermat, dan memposting lingkaran pertemanan. Teks yang menyertainya adalah, lihatlah kebun sayur kami, di bawah budidaya saya dengan hati-hati, telah tumbuh dengan sangat baik. Begitu lingkaran pertemanan ini keluar, hal itu langsung memicu suka dan komentar banyak orang. Tidak ada yang menyangka Elaine bisa membangun kebun sayur yang begitu besar dan spektakuler di halaman rumahnya sendiri. Butuh banyak usaha. Selesai. Termasuk teman sebelumnya yang membeli villa, membuka sebidang kecil tanah dan menanam sebagian kecil sayur mayur, juga berkata dengan masam, Aduh, Kak Elaine, kamu luar biasa, kamu menanamnya di rumah. Banyak, tetapi bagaimana orang biasa bisa menanam begitu banyak hal di rumah? Apakah Anda pergi ke ladang sayuran orang lain untuk memetiknya? Lalu kamu mengambil foto dan sengaja berbohong kepada kami? Oh! Elaine langsung menjadi marah saat melihat komentar ini. Foto-foto itu diperoleh dari vilanya sendiri. Dia berani mempertanyakan ibu tua itu? Tunggu, saya akan memberikan pemandangan luas dari balkon di lantai 3 ke halaman villa. Memikirkan hal ini, Elaine segera berjalan ke teras kamar tidur utama di lantai 3, menyalakan fungsi pemotretan telepon, dan bersiap untuk mengambil gambar di halaman. Tetapi saat ini, dia tiba-tiba melihat sosok aneh muncul di layar ponsel. Sosok gelap meninggalkan pagar halaman saat ini, menjangkau dan mencuri sayuran dari kebun sayurnya sendiri. Melihat tangan itu, dia sudah memetik terong besar, lalu pergi memetik mentimun besar dan tomat besar. Elaine segera meraung, Hei! Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah itu mencuri makananku? Ketika sosok itu mendengarnya berteriak, dia menarik tangannya ke belakang, menoleh, dan berlari. Elaine melirik dengan penuh perhatian, Oke, bukankah Nyonya Wilson tua sialan yang mencuri makanan itu? Akibatnya, dia menjadi sangat marah dan mengutuk dengan keras, Mengapa kamu wanita yang sudah mati begitu tidak tahu malu? Anda bahkan berlari ke rumah saya untuk mencuri makanan? Percaya atau tidak, saya akan memanggil polisi dan menangkap Anda sekarang. Nyonya Wilson tua tidak bisa berlari kencang bahkan dengan sekeranjang sayuran. Ketika dia mendengar dia memarahi dirinya sendiri, dia menoleh dan meliriknya. Tidak hanya dia tidak takut, dia malah meludahinya. Kali ini, Elaine sangat marah sehingga dia segera lari ke bawah. Melihat Charlie dan putrinya mencuci sayuran di dapur, mereka berkata dengan tidak sabar, Kalian berdua masih ingin mencuci sayuran di sini, semua sayuran kami dicuri. Claire bertanya tanpa sadar. Elaine berkata dengan marah, nenekmu yang tua dan mayat hidup. Selain dia, siapa lagi yang begitu tidak memilih? Bab 1107. Ketika Claire mendengar nenek mencuri sayuran dari kebun sayur di rumah, dia menghela nafas tanpa daya dan berkata, Bu, karena nenek memetiknya, maka jika dia ingin memetik, biarkan dia memetiknya, itu tidak lebih dari beberapa sayuran. Elaine berseru, bukan itu yang kamu katakan. Apa yang nenekmu berikan pada kami? Anda lupa bagaimana dia memperlakukan keluarga kami sebelumnya. Saya sekarang bisa tahan datang ke rumah kami dengan wajah malu-malu saat ini. Claire menggelengkan kepalanya tanpa daya, jangan terlalu memikirkannya. Nenek juga melihat-lihat kebun kami, jadi dia ingin mengambil beberapa untuk makan. Jangan terlalu pelit. Elaine berkata dengan marah, kamu tahu bahwa siku kamu berputar sepanjang hari. Setelah berbicara, dia naik ke atas. Namun, semakin Elaine memikirkannya, semakin dia merasa bahwa ini adalah kerugian yang sangat besar. Sayuran yang begitu baik, bahkan daun sayuran tidak dapat dilepaskan oleh Nyonya Wilson.
Putri masih merasa acuh tak acuh. Jika ini untuk memaafkan Lady Wilson untuk mencuri sekali, dia akan mencuri 2 kali, mencuri 3 kali, dan mencuri 100 kali. Jadi Elaine bergegas keluar kamar lagi, pergi ke pintu dapur, menyapa Charlie, dan berkata, "Charlie, beritahu aku sesuatu, aku ingin memberitahumu sesuatu." Charlie mengangguk dan datang ke pintu. Elaine buru-buru berkata dengan suara rendah, "Charlie, ibumu dengan baik hati mengingatkanmu bahwa kamu menyiapkan kebun sayur yang bagus untuk Claire, dan kamu harus berhati-hati agar tidak dicuri. Anda telah tinggal bersama Lady Wilson selama bertahun-tahun. Orang macam apa dia? Apa kau tidak mengerti, jika kau tidak peduli padanya, dia bisa mencurinya darimu besok." Faktanya, Charlie telah berada di keluarga Wilson selama lebih dari 3 tahun dan mengenal semua orang di keluarga Wilson dengan sangat baik. Dia tahu persis kepribadian seperti apa yang dimiliki setiap orang di keluarga Wilson. Dalam pandangannya tentang seluruh keluarga Wilson, selain istrinya, Claire, yang merupakan orang baik secara alami, hanya ada satu Yakub yang masih memiliki ruang untuk keselamatan. Yang lainnya dihitung sebagai satu, dan semuanya adalah sampah. Ini termasuk Elaine dan Mrs. Wilson. Oleh karena itu, dia juga tahu betul bahwa jika dia tidak menanggapi, Nyonya Wilson memang akan mencuri untuk yang pertama kali dan yang kedua kali seperti yang dikatakan Elaine. Karena itu, dia punya rencana di dalam hatinya. Belakangan, Charlie bertanya kepada Elaine, "Apa kamu tahu makanan apa yang paling disukai Lady?" Elaine berpikir sejenak dan berkata, "Jika kamu ingin mengatakan favorit, itu harus daun bawang. Lady Wilson tidak akan memasak seumur hidup, tetapi jika Anda ingin berbicara tentang pangsit dengan daun bawang dan telur, dia pasti akan memasak dan mencampur isinya sendiri. Ini daun bawang." "Baik." Charlie mengangguk, seperti makan daun bawang, itu benar. Setelah itu, dia pergi ke suatu tempat di mana tidak ada orang di sana dan memanggil Solomon White. Setelah panggilan tersebut, Solomon White bertanya kepadanya, "Mr. White, apakah istri Anda puas dengan kebun sayur yang Anda dapatkan tadi malam?" "Sangat puas." Charlie berkata, "Aku meneleponmu untuk memintamu melakukan sesuatu untukku." Solomon White buru-buru berkata, "Mr. White, tolong beri perintah." Charlie berkata, "Carilah saya lusinan pot bunga bakung terbaik, dan Anda harus memiliki jenis yang tidak berbunga dan berdaun hijau." Solomon White berpikir sejenak dan berkata, "Mr. White, dafodil ini beracun. Jika Anda memiliki beberapa poin, Anda mungkin lebih baik. Jika Anda menginginkan begitu banyak, saya khawatir itu tidak aman." Charlie tersenyum sedikit, "Aku tahu itu beracun, tapi kau tidak perlu khawatir. Siapkan saja untukku, dan kirimkan padaku sebelum sore." Begitu Solomon White mendengar ini, dia langsung setuju, "Baiklah Tuan White, saya akan melakukannya sekarang." Nyonya Wilson tua mencuri sekeranjang sayuran dari rumah Charlie. Setelah pulang, kebetulan Horiah ada di sini. Kemudian, dia bertanya pada Horiah, "Sudahkah kamu membeli dagingnya?" Horiah mengangguk, "Saya tidak hanya membeli daging, tapi juga banyak sayuran." Bab 1108. Horiah sangat bersalah, jadi dia siap untuk menyenangkan hati Lady Wilson dan suaminya. Dia baru saja menjual mesin kopi dan memiliki sejumlah uang di tangannya, jadi dia membeli beberapa iga dan perut babi, siap untuk kembali dan membuat makanan lezat untuk keluarganya. Ketika Nyonya tua Wilson mendengar bahwa Horiah juga membeli sayuran, dia tiba-tiba berkata dengan ketidakpuasan, "Mengapa membuang-buang uang itu untuk membeli sayuran?" Horiah bertanya dengan heran, "Bu, kami tidak bisa hanya makan daging dan tidak sayuran. Kami membutuhkan suplemen vitamin." Nyonya Wilson tua membawanya ke dapur dan menunjuk ke keranjang sayuran yang baru saja dia curi dan berkata, "Pernahkah Anda melihat? Sayuran enak ini semuanya dicuri dari rumah Charlie." Rumah Charlie memiliki kebun sayur yang luas. Melalui pagar, itu dapat diambil hanya dengan menjangkau, dan keluarga kami tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membeli sayuran. Horiah baru teringat saat berangkat pada pagi hari, ia melihat rumah Charlie sedang dibangun. Dia melihatnya sendiri pada saat itu, meskipun dia sedikit terkejut, tetapi dia tidak mengingatnya. Dia dengan hati-hati melihat sekeranjang sayuran dari Nyonya Wilson, dan tidak bisa menahan nafas. "Bu, jangan beritahu aku, hidangan ini terlihat sangat enak, bahkan lebih baik daripada sayuran yang kubeli." Nyonya Wilson mengangguk dan mengambil sebuah mentimun hijau. "Anda lihat,
mentimun ini panjang, besar dan lebih hijau. Lihatlah bunga kuning kecil di depan. Itu tidak segar, dan sangat bersih. Suka itu. Nyonya Wilson mengambil mentimun itu, mencucinya di bawah keran, menggosoknya, lalu memecahnya dengan sedikit tenaga. Mentimun menghasilkan bunyi klik yang tajam dan sambungannya terputus dengan rapi. Aroma yang kuat dan menyegarkan datang dalam sekejap, dan Nyonya Wilson tua tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kenapa mentimun ini baunya sangat manis? Dia tidak bisa membantu tetapi memasukkannya ke dalam mulutnya dan menggigitnya. Nyonya Wilson tua yang menggigit ini sangat lega. Dia mengunyah mentimun di mulutnya dan berkata dengan samar, "Ini benar-benar mentimun terbaik yang pernah saya makan dalam hidup saya." Saat ini, Noah baru saja berjalan ke pintu dapur, dia mencium aroma ketimun, dan berseru, "Oh, ini aroma ketimun yang kuat. Beri aku setengahnya." Lady Wilson menyerahkan setengahnya, Noah menggigitnya dan langsung mengacungkan jempolnya pada Horiah. "Di mana kamu membeli mentimun, istriku? Ini sangat enak." Horiah buru-buru berkata, "Saya tidak membeli ini. Ibu mencurinya." "Oh tidak, ibu mengambilnya kembali." "Memilih kembali?" Noah memandang Lady Wilson dengan heran dan bertanya, "Bu, di mana kamu memetik mentimun?" Nyonya Wilson tua tersenyum dan berkata, "Charlie telah membuat petak sayuran di rumah. Ada banyak hal, dan semuanya tampak hebat. Saya hanya pergi ke sana dan mengambil keranjang dan mengambilnya." Noah mengerutkan kening dan berkata, "Charlie tidak memiliki otak yang baik? Mengapa dia menanam sayuran di halaman? Bagaimana dengan dia?" Nyonya Wilson tua berkata dengan riang, "Bagaimanapun, kami tidak ingin mengeluarkan uang untuk membeli sayuran di masa depan. Pergi ke rumah Charlie untuk mencuri setiap hari, dan kamu bisa memetik sayuran terbaik dan segar saat keluar." Noah tertawa dan berkata, "Kalau begitu ini sangat bagus. Tidak hanya sehat, tetapi juga menghemat uang." Untuk makan siang ini, Horiah menggunakan sayuran yang dicuri Lady Wilson dari rumah Charlie untuk membuat beberapa makanan lezat. Itu juga karena sayurannya sangat enak sehingga seluruh keluarga Wilson penuh pujian. Harold biasanya paling tidak menyukai sayuran, tetapi hari ini dia berinisiatif untuk makan banyak. Karena sayuran hari ini sangat enak. Melihat semua sayuran di atas meja sudah dimakan, Nyonya Wilson tidak bisa menahan nafas. "Saya benar-benar tidak berharap sayurannya begitu enak." Kemudian, pada sore hari, saya akan pergi ke rumah mereka dan mengambil lagi. Harold buru-buru bertanya, "Nenek, jika Charlie tahu bahwa kita mencuri makanannya, bukankah dia akan mendatangi kita?" Nyonya Wilson tua dengan dingin mendengus, "Biarkan dia menggangguku. Selama dia berani memindahkanku, aku akan merawatnya." Noah tersenyum dan berkata, "Bu, kamu punya cara." Bab 1109. Setelah makan siang, Solomon White mengatur truk lain dan mengirimkan satu truk penuh bunga bakung. Bunga bakung yang dikirimnya semuanya adalah varietas berkualitas tinggi yang tumbuh sangat subur dan hijau, dan menurut permintaan Charlie, tidak semuanya berbunga. Bakung terlihat sangat mirip dengan daun bawang, bahkan lebih mirip daun bawang ketika mereka tidak mekar. Orang-orang di kota itu sendiri tidak begitu paham tentang tumbuhan. Selain itu, kebanyakan orang pernah makan daun bawang dan pernah melihat daun bawang potong, tapi belum pernah melihat daun bawang tumbuh di tanah, sehingga mudah membedakan daun bawang dengan yang asing. Bunga bakung menjadi bingung. Daun bawang adalah sayuran yang disukai banyak orang untuk dilihat dan digunakan. Apakah itu sup tumis atau merebus, atau membuat pai dan pangsit, ini adalah bahan yang sangat diperlukan. Tetapi hal-hal seperti bunga bakung tidak bisa dimakan. Kenapa kamu tidak bisa memakannya? Karena bakung mengandung narsisus. Narsisus sendiri merupakan alkaloid beracun. Charlie mendengar Elaine mengatakan bahwa Nyonya tua suka makan daun bawang, jadi dia langsung teringat pada tanaman colcicum. Dia tahu bahwa setelah Nyonya Wilson berhasil mencuri sayuran sekali, dia pasti akan mencurinya lagi, dan dia pasti akan sering mencurinya. Jadi dia meminta Solomon White mengatur pekerja untuk menanam semua colcicum ini di sudut dinding. Dengan cara ini, Nyonya Wilson dapat mengambil banyak barang dari luar pagar besi dengan satu tangan. Tidak bisa lebih mudah untuk mencurinya. Jika dia mencuri bunga bakung ini dan memakannya sebagai daun bawang, maka nasibnya akan sengsara. Meski tidak berakibat fatal, tidak bisa dihindari harus pergi ke rumah sakit selama beberapa hari. Ide Charlie adalah membiarkan keluarganya makan bunga bakung dan dirawat di rumah sakit.
Selama mereka di rumah sakit, biarkan mereka mengubah semua pagar menjadi dinding, dan kemudian membangun rumah kaca untuk kebun sayur mereka. Tidak lagi takut seseorang mencurinya. Saat truk datang untuk membongkar muatan, Nyonya Wilson yang ada di sebelah kebetulan melihatnya di teras lantai 3. Ketika dia melihat gugusan tanaman hijau daun ramping yang dibawa oleh para pekerja dari dalam mobil, dia langsung merasakan matanya bersinar. Ternyata itu daun bawang. Dan daun bawang segar. Dia tidak bisa berhenti memikirkan makanan lezat di siang hari. Karena sayuran yang dicuri dari rumah Charlie, makanan sederhana ini sangat lezat dan bahkan terasa hijau dan sehat. Melihat ada begitu banyak daun bawang segar di rumah Charlie sekarang, Nyonya Wilson secara alami sangat gembira, karena dia paling suka makan daun bawang. Selain itu, dia mengungsi selama periode waktu ini dan mengalami begitu banyak perubahan, dan dia pergi ke pusat penahanan selama beberapa hari. Sudah lama sekali dia tidak makan pangsit berisi kucai dan telur. Melihat begitu banyak daun bawang segar dan bagus datang ke rumah Charlie saat ini, pikiran pertama dalam pikirannya adalah segera mengambil pisau dan memotong dua untuk membuat pangsit berisi daun bawang dan telur, dan menikmati malam yang lezat. Setelah jam 4 sore, Nyonya Wilson bangun setelah tidur siang. Hal pertama adalah datang ke teras untuk melihat keadaan daun bawang Charlie. Melihat bahwa Charlie telah menanam semua daun bawang di sisi pagar besi, Nyonya Wilson sangat senang. Bukankah ini nyaman untuknya? Jadi dia segera turun. Saat ini, keluarga 4 orang Noah sedang duduk di ruang tamu sambil menonton TV. Harold mengangkat TV di ruang kosong di lantai bawah. Meski tidak sebesar yang dijual, ternyata sudah sangat bagus. Nyonya Wilson tua berkata kepada Horiah, "Horiah, kamu pergi keluar, beli sekotak telur, lalu beli sekantong mie juga." Bab 1110. Horiah buru-buru bertanya datar, "Bu, kenapa ibu mau telur dan mie?" Nyonya Wilson berkata, "Untuk menikmati pangsit dengan daun bawang dan telur di malam hari." Harold berkata dengan heran, "Nenek, membuat pangsit malam ini?" "Iya." Nyonya Wilson berkata sambil tersenyum, "Apakah Anda suka daun bawang dan telur?" Harold tersenyum dan berkata, "Oh, saya sangat menyukainya. Saya sudah lama tidak makan pangsit dengan kucai dan telur." Saat kamu mengatakan itu, aku sedikit ngiler. Noah juga tersenyum dan berkata, "Bu, kenapa kamu berpikir untuk makan pangsit bawang dan telur hari ini? Kamu sudah lama tidak memasak pangsit." Nyonya Wilson berkata, "Saya senang hari ini. Aku punya cukup pangsit dengan daun bawang dan telur malam ini." "Bagus." No berkata dengan emosi, "Saya belum makan pangsit dalam beberapa hari, jadi hari ini saya sangat rakus." Horiah bertanya, "Bu, selain mie dan telur, maukah kamu membeli daun bawang?" Nyonya Wilson tua tersenyum bangga, "Rumah Charlie membeli banyak daun bawang segar di sore hari, dan aku akan keluar dan memotong beberapa di antaranya nanti." Noah buru-buru berkata, "Bu, lalu potong sedikit lagi. Ngomong-ngomong, pangsit dengan daun bawang dan babi sudah cukup." Wendy berkata, "Kamu juga bisa memanggang pai dengan isian daun bawang." Oke. Nyonya Wilson tua mengangguk dan tersenyum, "Kalau begitu saya akan memotong sedikit lagi." Setelah jam 5 sore, Nyonya Wilson keluar dengan membawa pisau dapur. Dia meletakkan pisau dapur di keranjang bambu dan berlari sampai ke pagar rumah Charlie. Nyonya Wilson tua melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada seorang pun di halaman. Dia segera mengeluarkan pisaunya, meraih ke pagar dan memotong segenggam besar daun bawang. Setelah memotong yang ini, dia memotong 2 lagi. Dia pikir itu sudah cukup, tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, daun bawang yang begitu baik sangat langka. Jika dia tidak memotong sedikit lagi, dia akan kehilangan uang. Jadi dia memotong 6 buah berturut-turut, dan daun bawang yang telah dipotong tidak bisa lagi masuk ke dalam keranjang bambu. Melihat kesuksesan itu, Nyonya Wilson buru-buru lari kembali. Saat ini, Elaine melihat matahari akan terbenam, jadi dia berbalik ke teras untuk berjemur. Bagaimanapun, dokter menjelaskan kepadanya bahwa jika dia ingin kakinya terasa lebih baik, dia harus mendapatkan lebih banyak paparan sinar matahari untuk mensintesis vitamin D. Ketika dia datang ke teras, dia kebetulan melihat Nyonya Wilson mencuri sayuran lagi, dan berteriak dengan marah, "Kamu makhluk tua yang abadi, kamu baru saja mencuri begitu banyak sayuran dari rumahku di pagi hari, dan kamu berani datang di sore hari. Anda harus tidak tahu malu?" Nyonya Wilson tua menoleh dan melihatnya melompat dan mengumpat di jalan,
Ada apa? Anda adalah menantu perempuan saya, dan jika ibu memakan pesanan Anda masih menghantuinya. Elaine memarahi, siapa menantu perempuanmu? Kamu orang tua yang tidak tahu malu. Lain kali kamu berani datang ke rumahku untuk mencuri makanan, aku akan mematahkan kakimu. Nyonya Wilson tua mendengus, kamu tidak tahu kapan kakimu akan sembuh, jadi berani-berani kamu berteriak padaku? Percaya atau tidak, saya akan mematahkan kaki Anda lain kali? Begitu Elaine mendengar ini, dia menjadi sangat marah. Kakinya dipotong oleh Nyonya Wilson di pusat penahanan. Dia selalu mengingat dendam ini. Melihat Nyonya Wilson datang untuk mencuri makanan lagi dan memarahi dirinya sendiri karena mematahkan kakinya, Elaine mengertakkan gigi dan mengutuk, kamu bisa mencurinya. Hal lama. Dengan mulut murahan seperti itu, cepat atau lambat kau akan terbunuh. Nyonya Wilson dengan dingin mendengus, katakan padamu Elaine, kehidupan ibu tua akan bertahan. Jika Anda mati 800 kali, ibu tua tidak akan mati. Jika kamu tidak percaya padaku, ayo kita berjalan-jalan dan lihat siapa yang akan mati lebih dulu.